Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang amandemen UUD 1945 dan UUD sebagai hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Muhammad Surya Haikal, yang kedua Reva Alia Putri, yang ketiga Trivandi Praestu. Saya, Trivandi Praestu, akan mencoba menjelaskan amandemen UUD 1945. Pengertian amandemen adalah suatu proses penyempurnaan terhadap suatu undang-undang tanpa melakukan perubahan terhadap undang-undang, atau bisa dikatakan hanya melengkapi dan juga memperbaiki beberapa rincian dari undang-undang yang asli. Berdasarkan hukum tata negara, pengertian amandemen ini merupakan hak yang dimiliki oleh legislatif untuk melakukan dan memberikan suatu usulan terhadap perubahan dalam rancangan undang-undang yang telah diajukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, yang dikatakan pemerintah adalah pihak eksekutif. Amandemen berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari to amend atau juga sering dikenal dengan to make better. Jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah suatu hal yang dilakukan untuk melakukan perubahan atau penambahan terhadap suatu peraturan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan amandemen, maka dilakukan beberapa hal seperti menambah beberapa ketentuan atau juga pasal, merevisi atau memperbaiki pasal-pasal yang belum sempurna atau belum rinci, serta mengurangi beberapa pasal yang dianggap tidak perlu dalam suatu rumusan naskah undang-undang tersebut. Amandemen dilakukan dengan beberapa tahapan dan juga prosedur. Hal-hal yang ingin ditambahkan, dikurangi, atau juga direvisi terlebih dahulu dibuatkan dalam bentuk naskah perubahan yang biasanya akan dilampirkan pada naskah UUD yang sudah ada sebelumnya. Proses amandemen. Dalam sejarahnya, setidaknya UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan yang dimana dalam perubahan tersebut terdapat beberapa pasal ataupun juga ketentuan yang akan dirubah dan juga sebagian tetap tidak berubah. Berikut beberapa sejarah amandemen pada Undang-Undang 1945. Amandemen pertama, sejarah amandemen pertama yang terjadi pada tahun 1999, di mana tepatnya pada 19 Oktober, di mana dasar atas amandemen ini merupakan sidang umum MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Pada amandemen yang pertama ini, di mana ada sekitar 9 pasal yang akan dilakukan amandemen, yakni pasal 5, pasal 19, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, maupun pasal 21. Pada amandemen pertama ini, di mana yang akan menjadi intinya merupakan mengenai pergeseran kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini, Presiden juga yang dipandang ataupun dianggap terlalu kuat sehingga perlu dilakukannya amandemen tersebut. Amandemen kedua. Adapun sejarah amandemen yang terjadi pada tahun 2000, di mana tepatnya pada 18 Agustus tahun 2000 yang akan disahkan melalui sidang umum MPR tanggal 7-8 Agustus tahun 2000. Pada amandemen kedua ini telah dilakukan amandemen terhadap 5 bab atau 25 pasal. Di mana pasal-pasal yang akan dilakukan amandemen yakni pasal 18, 18A, 18B, pasal 19, pasal 20, pasal 20A, juga telah terjadi amandemen pada pasal 22A, 22B, pasal 25E, pasal 26, pasal 27, pasal 28A, hingga pasal 28C. Amandemen ketiga. Pada sejarah amandemen yang ketiga ini, yang dimana disahkan melalui sidang tahunan MPR tanggal 1 hingga 9 November tahun 2001. Ataupun tepatnya amandemen tersebut terjadi pada tanggal 10 November 2001. Ada sebanyak 3 bab maupun juga 22 pasal yang akan dilakukan amandemen pada tahap ketiga ini. Bab yang telah dilakukan amandemen ini adalah bab 7A, bab 7B, dan juga bab 8A. Sedangkan pasal-pasal yang akan dilakukan amandemen pada tahap ketiga ini yaitu terdiri atas pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, hingga pasal 7C, pasal 8, pasal 11,
Pasal 17, pasal 22C hingga 22E, pasal 23, pasal 23A, pasal 23E, pasal 23F, pasal 23G, pasal 24, pasal 24A hingga 24C. Amandemen keempat. Sejarah amandemen yang terakhir yakni amandemen keempat yang akan disahkan atau juga dilaksanakan pada 10 Agustus tahun 2002 yang disahkan melalui sidang tahunan MPR pada tanggal 1 hingga 11 Agustus tahun 2002. Pada amandemen yang terakhir ini juga akan dilakukan perubahan yang lebih sedikit jika kita bandingkan pada perubahan sebelumnya di mana hanya dilakukan amandemen terhadap 2 bab maupun juga 13 pasal saja. Hasil amandemen. Amandemen UUD 1945 yang pertama dilaksanakan pada sidang umum MPR tahun 1999, tanggal 14 hingga 21 Oktober tahun 1999. Hasil amandemen UUD 1945 yang pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1, hak Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Pasal 7, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 ayat 1 dan 2, sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan dan penempatan duta. Pasal 14 ayat 1, pemberian grasi dan rehabilitasi. Pasal 14 ayat 2, pemberian amnesti dan abolisi. Pasal 15, pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain. Pasal 17 ayat 2 dan 3, pengangkatan menteri. Pasal 20 ayat 1 sampai 4, Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 21, hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang. Amandemen Undang-Undang 1945 yang kedua dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tahun 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Perubahan kedua Undang-Undang 1945 ditetapkan pada 18 Agustus tahun 2000. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 27 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Bab 6 mengenai pemerintah daerah. Bab 7 mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Bab 9A mengenai wilayah negara. Bab 10 mengenai warga negara dan penduduk. Bab 10A mengenai hak asasi manusia. Bab 12 mengenai pertahanan dan keamanan. Bab 15 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Surya Haikal. Amandemen UUD 1945 yang kedua. Amandemen UUD 1945 yang kedua dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2000 pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Perubahan kedua UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Hasil amandemen UUD 1945 yang kedua meliputi 27 pasal dan 7 bab sebagai berikut. Bab 6 mengenai pemerintahan daerah, bab 7 mengenai Dewan Perwakilan Daerah, bab 9A mengenai wilayah negara, bab 10 mengenai warga negara dan penduduk, bab 10A mengenai hak asasi manusia, bab 12 mengenai pertahanan dan keamanan, bab 15 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Amandemen UUD 1945 yang ketiga. Amandemen UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan ketiga terhadap UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 2001. Hasil amandemen UUD 1945 yang kedua meliputi 23 pasal dan 7 bab sebagai berikut. Bab 1 mengenai bentuk dan kedaulatan, bab 2 mengenai MPR, bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara,
Bab 5 mengenai Kementerian Negara, bab 7A mengenai DPR, bab 8B mengenai pemilihan umum, bab 8A mengenai BPK. Amandemen UUD 1945 yang keempat. Amandemen UUD 1945 yang keempat dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Hasil amandemen UUD 1945 yang kedua meliputi 19 pasal yang terdiri 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Hasil amandemen UUD 1945 yang keempat menetapkan UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah UUD 1945 yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, sidang tahunan MPR RI, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan pengubahan substansi pasal 16 serta penempatan ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis yang telah ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara, baik yang dimodifikasi maupun yang tidak dimodifikasi. Contoh hukum tertulis: hukum perdata tertulis dalam KUHP Perdata, hukum pidana dituliskan dalam KUHP Pidana. Hukum tertulis yang dimodifikasi maksudnya yaitu hukum tata negara yang sudah dibukukan pada lembaran negara yang sudah diumumkan atau diundangkan. Jika hukum tersebut dimodifikasi, maka kelebihannya yaitu adanya kepastian hukum, adanya kekuasaan hukum, dan adanya penyederhanaan hukum. Sedangkan kekurangannya yaitu bergeraknya hukum menjadi lambat, tidak mampu dengan cepat mengikuti hal-hal yang terus bergerak maju. Untuk hukum yang tidak dimodifikasi sebaliknya. Contoh hukum tertulis yang dimodifikasi yaitu KUHP, kitab-kitab undang-undang hukum pidana. Contoh hukum tertulis yang tidak dimodifikasi yaitu PP atau peraturan pemerintah, UU atau undang-undang, Kepres atau keputusan presiden. Hukum tertulis juga bisa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kaidah tentang aturan-aturan yang dituangkan dalam bentuk formal yang tersusun secara sistematis. Hukum yang dapat menjadi pedoman dan peringatan kepada masyarakat secara langsung. Hukum tidak tertulis: hukum yang hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat atau adat atau dalam praktik ketatanegaraan atau konferensi. Hukum tidak tertulis merupakan kebalikan hukum tertulis. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tidak dituangkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup atau berjalan dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat atau adat atau dalam praktik ketatanegaraan atau konversi. Contoh hukum tidak tertulis: hukum adat yang tidak tertulis atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan namun peraturannya sudah tertanam dan dipatuhi oleh daerah tertentu atau adat tertentu sehingga menjadi sebuah pedoman dalam tata pelaksanaan kehidupan masyarakat. Konstitusi dan struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara UUD 1945 menempati tempatan tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah kelompok aturan atau dasar pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia dalam sejarahnya
sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sehingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu sebagai berikut. A. Periode 18 Agustus 1945 sampai 7 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh, 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. B. Periode 27 Agustus 1949 17 Agustus sampai 17 Agustus 1950 berlakunya Undang-Undang Dasar RIS atau Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang Dasar RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. Periode 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. Periode 5 Juni 1959 sampai sekarang berlaku kembali UUD 1945. Pernyataan mengenai bentuk pemerintahan ini tidak terlepas dari keberadaan sistem di dalamnya. Menurut Sumiarto dalam buku Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia tahun 1986, sistem tata negara Republik Indonesia tidak menganut sistem negara manapun. Dengan kata lain, Indonesia yang memiliki latar belakang budaya beragam didasarkan pada aliran pengertian persatuan yang berlandaskan Pancasila, punya cara tersendiri dalam membuat sistem pemerintahan. Berikut ini kesimpulan sistem pemerintahan Indonesia dalam UUD 1945 dan inovasinya sejak era reformasi. 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Inovasi, presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak anggaran. Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan civilized organization yang dibuat oleh, dari, dan untuk negara. Lembaga negara bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Secara umum, tugas lembaga negara antara lain menjaga stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya, menjadi bahan penghubung antara negara dan rakyatnya. Serta yang paling penting adalah membantu menjalankan roda pemerintahan. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kedudukan dan kewenangan lembaga negara sangat berpengaruh pada sistem pemerintahan dan konstitusi yang berlaku. Lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam UUD 1945 telah diatur sedikitnya 34 lembaga negara, yaitu sebagai berikut. 1. MPR diatur dalam bab 2 UUD 1945 yang berjudul Lembaga Perwakilan Rakyat. Yang kedua, Presiden yang diatur dalam bab 3 UUD 1945. Yang ketiga, Wakil Presiden yang juga diatur dalam bab 3 UUD 1945. Yang keempat, Menteri dan Kementerian Negara yang diatur dalam bab 5. Yang kelima, Menteri Luar Negeri sebagai Menteri Triumvirat yang diatur dalam pasal 8 ayat 3 UUD 1945. Para lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan atas Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen. A. Hubungan antara MPR dan Presiden sebelum amandemen UUD 1945. Kedudukan MPR berdasarkan UUD 1945 merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. MPR diberi kekuasaan tak terbatas atau superpower karena kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dan MPR adalah penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia yang
berwenang menetapkan UUD, GBHN, memilih dan mengangkat presiden dan atau wakil presiden, sehingga hubungan antara MPR dan presiden tampak dalam hal pemilihan dan pengangkatan presiden dan atau wakil presiden. B. Hubungan antara presiden dan DPR. Hubungan antara presiden dan DPR tampak dalam kaitannya dengan fungsi presiden dalam ranah legislatif. Presiden membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Selain itu, dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain, harus juga persetujuan DPR. C. Hubungan DPA dengan presiden. Hubungan antara DPA dengan presiden dan tampak ketika DPA berdasarkan kewenangan yang diperoleh dari undang-undang yang telah ditetapkan, memiliki berkewajiban memberikan pertimbangan atas pernyataan presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah. Hubungan antara BPK dan DPR. Hubungan antara BPK dan DPR tampak sehubungan dengan penindaklanjutan dari hasil pemeriksaan BPK menurut UUD 1945. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Pasal 23 ayat 5 UUD tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara seperti halnya APBN, pajak macam dan harga mata uang yang ditetapkan undang-undang, diadakan suatu badan pemeriksaan keuangan yang peraturannya ditetapkan oleh UUD. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan atas Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen. A. Hubungan antara MPR, Presiden, DPR, dan MK. Hubungan antara MPR, Presiden, DPR, dan MK dapat terlihat dalam proses pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden. MPR hasil amandemen UUD 1945 bertugas melantik Presiden atau Wakil Presiden. Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan MPR dalam masa jabatannya menurut UUD atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Yang B. Hubungan antara DPR dan Presiden. Hubungan antara DPR dan Presiden tampak dalam hal ketika setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden harus ada persetujuan bersama. Jika tidak, maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Selain itu, ketika dalam keadaan genting dan memaksa, maka Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan persetujuan DPR. Jika tidak, maka harus dicabut. C. Hubungan antara DPR dan DPD. Hubungan antara DPR dan DPD tampak dalam hal ketika DPD dapat mengajukan perancangan undang-undang kepada DPR. Hubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang 1945, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kooperatif dan fundamental. Sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara dalam Undang-Undang Pasal 1, Angka 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Bentuk-bentuk HAM yaitu 1. Hak sipil dan hak politik, hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Yang kedua, hak bergerak. Yang ketiga, hak atas satu kebangsaan, hak untuk himpunan dan berserikat, hak untuk mempunyai hak milik, dan sebagainya. Yang kedua, hak ekonomi dan hak sosial budaya. Yang pertama, hak untuk bekerja. Yang kedua, hak atas jaminan sosial. Yang ketiga, hak atas pendidikan. Yang keempat, hak atas istirahat dan waktu senggang.
Yang kelima, hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama dan sebagainya. Sementara itu, dalam UUD 1945, Amandemen 1-4 UUD 1945 memuat hak asasi manusia yang terdiri dari hak 1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua, hak kedudukan yang sama di dalam hukum. Yang ketiga, hak kebebasan berkumpul. Yang keempat, hak kebebasan beragama. Yang kelima, hak penghidupan yang layak. Selanjutnya, operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi.